Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Sobat Sehat PKRS RSUD Pariaman. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Baik Sobat Sehat, kita hari ini akan berbincang-bincang bersama Dr. Monika Sari SPPD, dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman, tentang bagaimana hubungan diabetes dengan COVID-19. Kita sapa dulu dokternya ya. Assalamualaikum, selamat pagi Dokter Monik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Mira. Sehat selalu ya. Iya, alhamdulillah sehat. Bu Mira gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Baik Sobat Sehat, yuk kita tanya dokternya ya. Apa sih dok diabetes itu? Baik. Ya, maksudnya Bu Mira, seperti kita ketahui, diabetes mellitus atau sering disebut dengan sakit gula itu adalah suatu keadaan metabolik di mana terjadi kadar gula darah yang tinggi di dalam darah si penderita, di mana dikatakan dalam literaturnya gula darah itu ada 2, puasa dan 2 jam setelah makan, yang lebih dari normal yaitu 126 untuk gula darah puasa dan di atas 200 untuk gula darah 2 jam setelah makan. Ya, hal ini berkaitan erat oleh karena adanya terjadinya resistensi insulin dan efisiensi sel beta pankreas maupun relatif. Seperti itu. Apa sih gejalanya dok? Okay. Dan pencegahannya? Ya, dia ada triasnya ya. Ada polifagi, polidipsi, dan poliuri. Polifagi itu adalah rasa lapar ya. Polidipsi ada rasa haus-haus, dan poliuri ada rasa buang air kecil yang berlebih dari biasanya. Dan selain itu juga ada gejala-gejala seperti penurunan berat badan yang tidak diketahui penyebabnya, bisa 10% dari berat badan sebelumnya. Dan juga kadang-kadang ada rasa gatal dan lain-lain ya, yang biasanya berbeda-beda dirasakan oleh setiap orang. Pencegahannya gimana itu dok? Oke, pencegahan. Kalau merujuk ke pencegahan diabetes, mungkin jauh sebelum diabetes itu kita bicaranya. Jadi ada keadaan namanya prediabetes, yaitu pada saat itu ketika kita sudah mulai terjadi peningkatan gula darah, tetapi tubuh kita masih bisa mengkompensasinya dengan insulin yang masih cukup. Nah, sehingga ketika pada saat kita hari ini didiagnosa diabetes, sebenarnya prosesnya itu sudah terjadi 10 tahun sebelumnya. Nah, sehingga pada saat kita sekarang ini, kita punya resiko, yaitu orang yang keluarganya atau mempunyai riwayat genetik yang memiliki diabetes, itu kan akan memiliki resiko 3 kali lebih besar daripada orang yang tidak punya riwayat diabetes. Nah, itu satu. Yang kedua kan selain itu juga kebiasaan kita yang pada saat ini kita lebih suka makan makanan yang tinggi gula, dan juga kegiatan-kegiatan kita hanya banyak duduk. Jadi faktor-faktor seperti itu yang akan membuat suatu hari nanti itu bisa saja kebiasaan kita ini yang membuat kita jatuh ke diabetes mellitus. Jadi kalau kita berbicara bagaimana mencegahnya, yang pertama tentu kita merubah kebiasaan kita dengan melakukan olahraga, kemudian dengan lifestyle yang sehat, dengan memakan makanan yang mengandung serat ya, tidak tinggi gula, tetap dengan kaidah 4/5 sempurna ya. Dan kita harapkan dengan pola makan seperti itu dan lifestyle olahraga yang kita lakukan, nah itu akan bisa mencegah kita untuk terjangkit diabetes tipe 2. Nah, kalau kita kaitkan dengan COVID ini dok, apakah penderita diabetes lebih rentan terkena COVID-19? Ya, oke. Kalau rentan dalam definisi gampang terinfeksi, itu pasien-pasien diabetes dengan pasien non-diabetes itu sama-sama gampang terinfeksi, sama.
Tapi permasalahan adalah pasien yang diabetes itu jika sudah terinfeksi COVID, dia akan lebih beresiko dibanding pasien yang tidak ada komorbid diabetes, bahkan komorbid jantung dan lain-lainnya. Jadi ketika seseorang itu menderita diabetes, ya, diabetes ini sendiri akan mengakibatkan terjadinya penurunan imunitas, ya, sehingga penurunan imunitas ini akan mengakibatkan seseorang itu akan lebih lama gitu, akan lebih lama untuk mungkin dalam periode penyembuhan, dan kemudian akan lebih berat tampilannya. Jadi lebih berat ketika seseorang yang mempunyai diabetes terkena COVID dibandingkan orang yang tidak ada diabetes. Nah, itu satu. Jadi di sisi lain, ketika seseorang ini menderita diabetes, tentu kita tahu COVID ini suatu virus. Ya, virus ini pun akan berkembang pesat, akan senang sekali dia tumbuh dalam keadaan yang gula yang tinggi, ya, sehingga itu akan meningkatkan proliferasi virus, ya, sehingga kita tahu ada yang namanya badai sitokin, ya, sehingga akan memperlama si virus ini untuk, artinya akan memperlama pasien ini untuk sembuh, ya, dan mungkin juga tampilannya akan berat. Kemudian juga virus ini dianggap suatu stres metabolik untuk si gula ini sendiri, ya, sehingga gulanya juga bisa semakin tinggi. Diabetesnya pun juga memiliki komplikasi, bisa komplikasi yang berat, ya, hiperglikemi, ya, bahkan mungkin komplikasi yang sangat bisa mengganggu ataupun bisa meningkatkan mortalitas itu seperti jatuh ke ketoasidosis diabetikus, seperti itu. Nah, dibanding dengan orang yang tidak, mungkin dia bisa saja malah tidak ada gejalanya sama sekali. Bagaimana jika penderita diabetes itu positif COVID-19? Apa yang harus dilakukan, Dok? Ya, jika kita bagi kita yang menderita diabetes, ketika kena COVID, ya, hal yang pertama kita tidak boleh panik, ya, karena bagaimanapun COVID dengan diabetes bisa disembuhkan, ya. Apa yang harus kita lakukan, ya, tentu nanti akan dinilai oleh dokternya. Jika seandainya memang keadaan masuk dengan berat, tentu kita akan lakukan pemantauan gula darahnya, ya, dan pasien kita istirahatkan dengan memantau gula darah dan dengan tetap memakan obat gula. Nah, tentu kita harapkan pasien-pasien dengan diabetes itu akan lebih cepat perbaikannya ketimbang dengan pasien yang gula darahnya tidak terkontrol. Jadi untuk penderita diabetes, ya, sebaiknya kita mencegah, ya, terjadinya pemaparan dengan cara yang pertama, kita makan obatnya dengan teratur, sehingga dengan memakan obat yang teratur ini kita bisa mengendalikan gula darah, ya, imunitas kita jaga, ya, kemudian tetap dengan menggunakan masker dan juga hand sanitizer dan menghindari kerumunan. Kalau sudah terkena COVID positif, Dok, kemudian hasilnya swabnya negatif, apakah masih bisa menularkan ke orang lain, Dok? Ya, pasien-pasien COVID yang secara standar 2 kali swab sudah negatif sih sudah tidak beresiko lagi menulari pasien lain atau keluarga terdekatnya, karena memang sudah negatif, ya, sudah dipastikan dengan PCR 2 kali swab. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir, ya, Dok, sebelum ditutup. Bagaimana sih, Dok, untuk menyikapi pasien diabetes yang merasa takut tertular COVID saat berobat atau kontrol ke rumah sakit? Ya, benar. Jadi memang saat ini ada suatu fobia dari pasien untuk berobat ke rumah sakit karena takut kena COVID, tentu takut di COVID-kan. Gitu. Sebenarnya paradigma itu keliru, ya. Kenapa? Karena kita ketika kita tetap dengan protokol COVID, ya, dengan menggunakan masker, dengan menggunakan hand sanitizer dan menjaga jarak serta juga mencegah berada di kerumunan, insya Allah kita akan bisa
menghindari itu sendiri. Dan sebaliknya sebagai seorang penderita diabetes, tentulah pasien-pasien ini tetap harus mengontrol gula darah, ya, tetap harus meminum obat, ya. Jadi cara saya tidak perlu takut, ya, tetaplah untuk kontrol ya setiap bulan, supaya kita bisa continue untuk mau minum obat dan bisa memantau gula darah. Hal ini sangat penting sendiri untuk mencegah terjadinya komplikasi-komplikasi baik untuk diabetesnya dan pun juga untuk follow up keadaan penyakitnya sendiri seperti apa, ya, karena target kita adalah mengontrol gula darah supaya tetap dalam batas rank normal, supaya komplikasi-komplikasinya bisa kita kurangi, kita cegah seperti itu. Mungkin ini untuk kesimpulan ya dokter, apa sih pesan-pesan dokter untuk masyarakat khususnya bagi penderita diabetes? Ya, baik, untuk penderita diabetes, ya, yang pertama tentu kita harus sangat memperhatikan kesehatan kita, ya, dengan cara yang pertama ya tetap dengan berlaku hidup sehat, dengan lifestyle yang sehat, kemudian melakukan exercise, olahraga minimal 3 kali seminggu, kalau tidak bisa lari, jalan, pokoknya adalah olahraga yang bisa meningkatkan heart rate, ya, supaya bisa menurunkan gula darahnya juga. Kemudian selain lifestyle yang bagus, exercise, kemudian tentu kita tetap mengkonsumsi obat, ya, baik itu obat oral yang dimakan ataupun insulin yang disuntik. Dan setelah itu selanjutnya kita hidup dengan new normal, ya, dengan menggunakan protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker kemanapun, ya, kemudian menghindari bepergian, sebaiknya di rumah saja kalau tidak ada kegiatan. Kalau kita harus keluar ya kita menggunakan masker, cuci tangan ataupun dengan hand sanitizer, dan melakukan jaga jarak dengan satu dengan yang lainnya. Nah, kita harapkan kita bisa terbebas dari COVID-19 ini. Ya. Baik, makasih ya Dokter Monik dan Sobat Sehat, semoga ilmunya bermanfaat. Demikianlah bincang-bincang kita pada hari ini. Salam sehat, bugar, produktif, dan bahagia bersama PKRS. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.